berita gembira. Ikutin saya dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bu, perhatikan, puasa yang benar harus dilandasi dengan 3 hal. Kalau puasanya ingin betul-betul diterima oleh Allah, berita gembiranya apa? Jadi puasa yang benar itu, perhatikan, barang siapa yang dia menjalankan saum, puasa Ramadan, satu landasannya iman yang benar. Puasa itu harus dengan iman yang benar. Kalau imannya benar, mantap, nggak rasa terpaksa. Ayo, mumpung belum puasa sekarang kita makan-makan. Boleh nggak kayak gitu? Ada kan yang kayak gitu? Mana orang? Boleh nggak soalnya? Boleh nggak? Mumpung belum Ramadan, mumpung belum puasa makan-makan, boleh nggak? Yang larang siapa? Tapi itu lebih afdol, Bu. Itu lebih afdol kalau ngajak ustadz. Kalau nggak ngajak ustadz, yang penting boleh digojekin, dikirim. Alamatnya ada kok, gampang, nanti saya kasih. Jadi puasa yang benar harus dilandasi dengan 3 hal. Landasan puasa yang benar ada 3 hal. Yang pertama apa? Iman yang benar. 1. 2. Ilmu yang benar. Puasa yang benar dilandasi dengan 3 hal. Iman yang benar, ilmu yang benar, yang ketiga ikhlas mencari mengharapkan keridhaan Allah. Ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Siapa yang dia berpuasanya, Bu, dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka akan mendapatkan 3 hal. Sak menika wajib landasanipun siam nika 3 perkara. Ya sabar, nanti tak terjemahke. Bu, jadi yang puasanya benar, yang dilandasi dengan 3 hal. Apa tadi? Iman yang benar, ilmu yang benar, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Kalau landasannya benar 3 ini, paling tidak dikasih oleh Allah 3 hal. 1, dosanya diampuni, kesalahan dan dosanya. Jika puasanya tadi kan puasa yang benar ada 3 kan? Iman yang benar, ilmu yang benar, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Kalau puasanya sudah 3 hal ini, sudah benar nih, dikasih oleh Allah 3 hal. Paling tidak 1, diampuni kesalahan dan dosanya. Dikasih apa? Diampuni kesalahan dan dosanya oleh Allah. Nggak ada yang amin nih? Emang Bu dosanya sedikit? Yang diampuni kok diem aja, nggak bersyukur itu ya. Aku nggak marah. 2,
dicintai dan diridhai Allah. Amin itu alon men. Amin. Sing tenan amin itu. Amin. Ora serius. Yang kedua apa? Dicintai dan diridhai oleh Allah. Amin. Pakai nulis Ustaz. Emang kalau sambil nulis ya bisa bilang amin. Di sini siapa yang istrinya Pak Amin? Ya Allah, ya Allah. Yang kedua, itu tadi yang kedua, dicintai, diridhai oleh Allah. Yang ketiga, sabar toh bu, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Diampuni kesalahan dan dosanya, dicintai, diridhai Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Ibu pilih yang mana? Pilih diampuni kesalahan dan dosanya, dicintai, diridhai Allah, atau dimasukkan ke dalam surganya Allah? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang dicintai dan diridhai Allah, diampuni kesalahan dan dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya betul nggak? Ya udah, kalau betul nggak usah protes. Itu berita gembiranya. Lah sekarang berita nggak enaknya. Yuk, tadi berita gembira. Dunia dalam berita, berita dalam dunia. Nasi Daria. Di langit ada matahari. Di bumi ada orang iri. Teman sahabatnya dapat rezeki, dia iri. Nauzubillah min. Yuk kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Ketok ya ora wong Arab, ya ora fasih juga. Berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat nilai pahala kebaikan dari puasanya, melainkan lapar dan haus. Kan nggak enak banget ini. Yang harus kita ketahui apa sebab musababnya. Udah capek-capek, lapar-lapar, bahkan nggak sahur, nggak ada pahala kebaikannya. Sebabnya satu, sebab puasanya nggak dapat pahala atau rusak nilai pahala kebaikannya. Yang pertama, marah-marah. Marah-marah kok halus ya bahasanya? Marah-marah. Maksudnya marah-marah. Nah, itu marah itu. Ibu pernah marah? Ibu pernah marah? Tanggal berapa? Bu, marah-marah itu membuat cepat tua, mendatangkan penyakit, buang energi, membuat hati sakit, mempercepat mati. Makanya benar juga ada yang mengatakan, ibu boleh terima nggak? Silakan. Kalau ada seorang laki-laki, seorang suami kok meninggalnya lebih cepat, lebih dulu dari istrinya, kemungkinan suaminya sering diomelin sama istrinya itu.
Yang ngelarang nggak percaya siapa? Tapi ada benernya loh. Kalau sekarang dibalik, kalau istrinya meninggalnya lebih dulu daripada suaminya, itu kenapa? Itu kenapa? Mungkin istrinya kurang sabar atau kurang bersyukur. Assalamualaikum. Jadi Bu, kalau lagi puasa marah-marah, itu ngerusak pahala kebaikan kita. Ayo cepat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cepat reaksinya. Ibu-ibu itu ada cepat reaksi ya. Contohnya cepat reaksi ibu-ibu itu ya tadi tuh. 2. Dusta. Biasanya yang suka berdusta suami atau istri. Kalau ibu bilang suami, itu dulu nemunya di mana? Apa pengkolan? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Bu, hati-hati loh Bu. Sampai saking seremnya masalah berdusta di waktu puasa. Bahasanya Nabi itu gini. Sungguh Allah nggak peduli kamu berlapar-lapar, kamu nggak sahur, kayak mengap-mengap gitu. Tapi kamu pada waktu puasa kamu nggak meninggalkan dustamu. Bu, berapa banyak orang yang ketika Ramadan, mohon maaf ya Bu ya, mudah-mudahan bukan pedagang Indonesia. Berapa banyak orang yang di bulan Ramadan ketika dia sebagai pedagang banyak keuntungan tetapi puasanya nggak diterima oleh Allah. Gara-gara dia waktu berdagang berdusta. Ada nggak kira-kira? Contoh, dari ibu ngabisin aja nih. Rugi nggak apa-apa deh, balik modal nggak apa-apa. Padahal dia sudah untung. Bohong nggak itu? Aduh, modalnya aja belum dapat, padahal dia sudah untung. Bu, tolong dong Bu, ngabisin aja, padahal di bawah masih banyak. Biar orang tertarik beli. Kalau ini dilakukan ketika Ramadan, hati-hati merusak pahala kebaikan Ramadannya, puasanya. Dia hanya dapat lapar dan haus. Puasanya sah, tapi nggak berpahala. Mama minta uang nggak ada. Hati-hati. Maka ada ibu-ibu kalau Ramadan mau marah pakai ngancem. Awas nanti kalau maghrib kamu, katanya gitu. Karena dia ngerti kalau pas puasa nanti ngerusak, maka mending maghrib aja. Alhamdulillahnya maghrib dia lupa. Bagus itu. Yang ketiga, gibah, ngerumpi, ngegosip. Ada nggak ibu-ibu di bulan Ramadan nunggu azan maghrib malah gibah, ngerumpi, ngegosip? Padahal dari subuh dia sudah tahan-tahan, menjelang berbuka malah ngegosip. Sambil nyapu lama, nyapunya usrak. Iya ya jeng ya. Lihat tuh. Itu kemana itu? Tuh cari bukaan. Ya terserah dia dong. Kok kepo banget sih kamu? Ya. Ghibah, ngerumpi, ngegosip di bulan Ramadan merusak pahala kebaikanmu, Bun.
Kalau gitu lambenya baiknya di apa? Apa disumpel? Tapi ada hikmahnya Ibu ya, mungkin kalau lambe disumpel itu. Ada loh Bu, yang bangun tidur nggak bisa gerakin kaki apa nggak ngeri? Ya nggak? Bangun tidur nggak bisa gerakin tangan, ngeri nggak? Ada yang Bu nih, bangun tidur nggak bisa mingkem gara-gara lambenya turah. Tahu lambe turah? Suka gibah, ngerumpi, ngegosip. Yang keempat, rusaklah puasamu, nggak bernilailah puasamu, hancur kalau bahasa kasarnya. Kalau yang keempat ini apa? Menghina, mencela, mengutuk, melaknat, berkata kasar, jorok dan latah. Wakeh men ben. Ulangi Us. Kalau apa? Menghina, mencela, mengutuk, melaknat, berkata kasar, jorok dan latah. Apa tadi itu apa? Latah itu nggak boleh. Dari sononya. Emang Allah menjadikan dia buruk? Kalau dia nggak mau berubah, wong ngaji dah bertahun-tahun, rambutnya sudah gonta-ganti warna aja nggak berubah, gimana? Wong dia nggak amalkan ilmunya, ustadznya ceramah, dia sendiri juga ceramah, nggak diamalin. Sampai rumah malah bilang suaminya, "Raka kamu Pak kalau nggak ngaji." Ih, nggak boleh Bu. Yang kelima, hati-hati betul Bu. Memang Ramadan itu betul-betul menyadarkan kita harus ekstra hati-hati. Yang kelima, nyakitin anak mertua. Mesti. Memang itu masuk kemana-mana. Kalau anak mertuanya nyakitin, maafkanlah dia. Allah pemaaf enggak? Yang pendendam itu setan, jin atau iblis? Loh, Allah kan pemaaf. Nah, kalau ada suami yang nyakitin, belum tentu yang salah itu istrinya, Bu. Tapi boleh jadi karena suaminya lagi punya masalah ditambahi. Tahu nggak? Pernah kan saya ceritakan istri setan, Bu? Pernah nggak saya ceritakan istri setan? Halo? Pernah saya ceritakan istri setan? Kenapa Bu? Oh, kedinginan. Pernah saya ceritakan istri setan? Mau tahu ceritanya? Begini ceritanya begini. Bu, seorang laki-laki suami, cepat-cepat dia pulang dari kantor. Masukin mobil ke garasi. "Mah, sini Mah." "Apa? Sini cepat." Terus, "Ada apa?" "Itu ambil, bawa tas, cepat, bawa tasnya ke dalam." Bawa ke dalam. Dia juga membawa, suaminya juga membawa. So kamar, lihat. "Apa ini Pak?"
Lihat aja sih ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Duit banyak banget. Papa nyolong ya, korupsi ya? Iya Pak, nyolong ya, korupsi ya? Ma, gak usah ngomong kayak gitu deh. Mama kan ngerti. 30 tahun aku jujur gak bisa punya apa-apa, gak bisa beli apa-apa. Lah kalau aku gak nyolong, gak korupsi, gak pinter-pinter gini, gimana aku bisa mbak duit banyak gini? Ya Allah Pak, astagfirullah. Tapi hati-hati ya Pak, jangan sampai ketahuan. Nah. Ini namanya istri, ya enggak? Berarti dia ngedukung suaminya. Kok yo eneng kok yang ngono ceritane. Kuwi nglarangi juga gampang lho kuwi. Ya suaminya jadi semangat berbuat dosa. Nauzubillah min. Ada lagi nambahin lagi. Ya udah Pak, kalau Papa ngambil tapi jangan bilang-bilang, hati-hati. Hati-hati ya Pak. Suaminya tambah semangat. Nauzubillah min. Yang keenam, ukukul walidain. Hati-hati kau. Ukukul walidain. Ketika berpuasa, ukukul walidain artinya menyakiti, durhaka terhadap ortu. Siapa ortu? Siapa ortu? Ortu adalah ibu bapak. Siapa ortu? Orang tua. Siapa ortu? Ibu bapak. Hati-hati loh Bu. Makanya sering kan, itu tradisi sebetulnya. Kita bermaaf-maafan itu nggak usah nunggu Ramadan, menjelang Ramadan. Tapi boleh menggunakan momentum itu. Sebagai anak itu mbak minta maaf, Bu, Pak, maafin aku ya. Seneng loh Bu orang tua itu Bu. Apalagi anaknya beling tadinya gitu. Bu, aturaken sedanten kelepatan kula bilih wonten ingkang saagengipun ngapurana ibu nggih. Bertahun-tahun anak nggak pernah minta maaf. Begitu anak bilang maafin aku ya Maya, aku banyak salah dosa, ini mau Ramadan. Yakin kalau dia ikhlas jujur dengan sepenuh hati kita bisa nangis loh Bu. Ya enggak? Ma, maafin aku ya Ma, aku banyak salah khilaf. Aku ngeri jangan-jangan ini adalah Ramadan yang, Bu, jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Terakhir, Ibu mau terakhir silakan. Yang terbaik. Beda nggak terakhir dengan terbaik? Bedanya di mana? Kalau terakhir berarti Ramadan yang akan datang itu tahu sadar. Makanya jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Nanti Ramadan yang akan datang terbaik lagi begitu. Ya, siapa yang bilang terakhir tadi? Gak istighfar, hati-hati. Jangan-jangan terakhir betul loh. Aku gak nakut-nakuti. Iya Ustadz, kayaknya aku terakhir ini Ustadz. Astagfirullah. Yang ketujuh, apa sebabnya puasa kita nggak bernilai ibadah, nggak nilai pahala di sisi Allah? Karena al-ma'asi wa dzunub. Al-ma'asi wa dzunub. Al-ma'asi wa dzunub. Udah nggak usah lihat kiri kanan, wong sama nggak ngerti. Al-ma'asi wa dzunub apa?
Nggak tahu kok nggak nanya. Apa-apa? Ya sabar, nanti diterangin. Melakukan maksiat dan dosa. Ini umum sekali. Artinya di bulan Ramadan itu mestinya nggak ada lagi kemaksiatan dan dosa. Kenapa? Karena setan-setan dari golongan jin dibelenggu oleh Allah. Tapi ingat Bu, setan dari golongan manusia tetap. Kan ada kan? Pagi-pagi itu kalau kita jalan, warung makan itu atasnya tutup, paginya banyak kaki itu. Loh iya toh? Coba deh Ibu kalau nggak percaya, pas jalan kok atasnya tutup terus bawah. Wah, kayak malah kakinya goyang-goyang. Astagfirullah. Kok Ibu tahu kakinya laki-laki? Nih, satu ilmu saya sampaikan. Ibu ya, mohon maaf ya, laki-laki itu yang kadang-kadang nggak diketahui oleh wanita. Laki-laki itu Bu rela dia makan di warteg, makan seadanya. Karena dia pikirkan untuk kebaikan istri dan anaknya nggak apa-apa dia makan di warteg. Coba kalau wanita makan di warteg, gengsi nggak? Elah. Kak, kau mau makan Kak di warteg Kak? Nggak mau. Kadang-kadang laki-laki itu Bu bajunya ya itu aja. Dia mikirkan gimana untuk sekolah anaknya, gimana nyenengin istrinya. Makanya silaturahim baik sekali. Yang penting kalau istri itu diajak silaturahim nggak boleh nyanyi. Kalau punya istri kok diajak silaturahim kok dia nyanyi, mending dia di rumah aja. Tadi itu, ya Allah, rumahnya itu kok bagus ya. Waduh, ibu tadi kok cincinnya banyak. Itu namanya nyanyi Bu. Makanya banyak ketika wanita suami istri kalau umroh kok suaminya istrinya kok nggak baik, obatnya ternyata cuma satu. Jadi kalau umroh dengan istrinya kok maaf ya nggak baik sama suaminya, cuma satu obatnya. Apa itu? Saya bilang Pak, bawa istrimu, yaitu beliin kunyit, sembuh insya Allah. Iya. Mas toko